Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Indah Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik 3, yaitu demonstrasi konstekstual, yaitu mengulas asesmen di ruang kelas. Oke, jadi pada topik ini saya akan mengulas mengenai asesmen di ruang kelas 6 di SDN Gading Surakarta berdasarkan analisis asesmen di ruang kelas pada demonstrasi konstekstual sebelumnya. Nah, jadi mata pelajaran yang saya analisis yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 6 atau fase C dengan capaian pembelajaran pada elemen Pancasila, yaitu sebagai berikut. Peserta didik mampu memahami dan menyajikan hubungan antar sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh. Baik, adapun tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video dan membaca secara mandiri, peserta didik dapat menguraikan makna Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa dan negara dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dengan percaya diri. Baik, kemudian untuk materi ajarnya yaitu mengamalkan Pancasila untuk kebahagiaan bersama. Jenis asesmen yang digunakan yaitu asesmen formatif. Bentuk asesmennya yaitu penilaian sikap melalui observasi, yaitu dengan penilaian performa berupa hasil diskusi LKPD dan presentasi hasil diskusi. Kemudian penilaian tertulis berupa tes tertulis. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Jadi, bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik ada 3. Yang pertama ada asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, dan juga adanya penggunaan benda konkret yaitu papan pintar Pancasila. Untuk pertanyaan yang kedua, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Baik, jadi terdapat pada asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran yang dilakukan untuk menggali hal-hal yang meliputi kesejahteraan psikologi peserta didik, sosial emosi, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan peserta didik. Kemudian ada gaya belajar, karakter, dan minat peserta didik. Nah, guru merancang asesmen ini untuk menggali aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Kemudian pada asesmen diagnostik kognitif di awal pembelajaran yang dilakukan untuk menggali hal-hal berkaitan dengan pemahaman mengenai materi yang akan dipelajari peserta didik. Kemudian, pada asesmen formatif, pengetahuan guru merancang soal dengan memperhatikan aspek lingkungan budaya. Selanjutnya, pada asesmen formatif keterampilan, yaitu untuk menggali aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik terlihat dari rubrik penilaian yang memperhatikan karakteristik peserta didik. Kemudian pada asesmen formatif sikap, yaitu guru merancang asesmen formatif sikap untuk menggali aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Terlihat dari rubrik penilaian yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Untuk pertanyaan berikutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Nah, jadi yang pertama itu terdapat pada bagian kisi-kisi penilaian pengetahuan, di mana pada kisi-kisi tersebut terdapat 2 kategori, yaitu kategori A dan B, berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik. Kelompok A diberikan soal yang lebih kompleks dengan memerlukan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam, atau HOTS, sedangkan kelompok B diberikan soal yang lebih sederhana atau LOTS. Pembagian ini menunjukkan bahwa asesmen disesuaikan dengan kemampuan peserta didik yang berbeda. Tujuannya agar peserta didik dapat belajar dengan tingkat yang tepat,
sehingga mendorong rasa percaya diri dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian terdapat pada bagian lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu A dan B. A diminta untuk membuat rencana aktivitas dan mendiskusikan teks berita. Sedangkan kelompok B hanya perlu menentukan sila Pancasila yang sesuai. Nah, hal ini menunjukkan bahwa asesmen memperhatikan perbedaan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Jadi modul ajar ini memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik melalui refleksi di kegiatan menutup dan asesmen lainnya. Refleksi yang diberikan berupa pertanyaan untuk menggali pemahaman peserta didik terhadap materi dan proses pembelajaran. Meskipun tidak secara eksplisit disebut asesmen, refleksi ini dapat berfungsi sebagai asesmen formatif. Selain itu, asesmen diagnostik dan formatif juga memberi kesempatan bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik, seperti melalui pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran dan tanggapan dalam diskusi dan presentasi kelompok. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika Anda menjadi guru di kelas, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Nah, jadi yang akan dilakukan yaitu yang pertama dengan teknik penilaian variatif. Kemudian yang kedua ada bentuk penilaian beragam, lalu juga melakukan instrumen yang relevan dan penilaian yang berbudaya lokal. Kemudian juga penilaian yang menantang dan sesuai kemampuan. Dilakukan juga integrasi teknologi. Dan yang terakhir yaitu umpan balik yang cepat dan jelas. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai ulasan dari asesmen di ruang kelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.